Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Wiraditya Santoso. Saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Pusat dari Kerajaan Mataram kuno disebut dengan nama Bumi Mataram. Wilayah Kerajaan Mataram kuno dikelilingi oleh banyak pegunungan dan gunung-gunung dan pegunungan seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Merapi, Gunung Merapu, dan Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Selain itu, banyak sungai juga yang mengalir di wilayah Mataram kuno seperti Sungai Poro, Sungai Elo, Sungai Bogowoto, dan Sungai Bengawan Solo. Pewaduan geografis ini membuat wilayah Mataram kuno menjadi sangat subur. Yang selanjutnya sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno itu ada prasasti Canggal yang berangka 732 Masehi atau 654 Saka ditemukan di Dusun Canggal. Prasasti Canggal ini digunakan ya huruf yang huruf yang digunakan adalah huruf Palawa, sedangkan bahasanya digunakan adalah bahasa Sanskerta. Dalam prasasti Canggal, Sanjaya tidak menyebutkan nama kerajaan yang dipimpin. Ia malah menjelaskan bahwa raja yang dasa jauh sebelum dirinya adalah Sana. Setelah Sana meninggal, keadaan menjadi kacau, kemudian Sanjaya menjadi raja atas bantuan sang ibu, Sanaha, yang tidak lain adalah saudara perempuannya Sana. Yang kedua adalah Kalasan. Kalasan ini udah berangkat 778 Masehi ditemukan di desa Kalasan. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan pembangunan biara bagi pendeta oleh Raja Panangkaran atas pemerintahan keluarga Syailendra. Panangkaran juga menghadiahkan desa Kalasan untuk para sangga. Yang ketiga adalah Mantiasi. Prasasti Mantiasi ini udah berangka 907 Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno. Prasasti ini berisi silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Rakai Watukura Diah Balitung. Sejarah Mataram kuno. Oh ya, sebelum ke sejarah ada juga beberapa candi yang peninggalan peninggalan Mataram kuno. Ada beberapa candi juga termasuk sumber sejarahnya. Nah, itu sejarah Mataram kuno. Kerajaan ini dipimpin oleh tiga wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sayanda, dan Wangsa Isyana. Wangsa Sanjaya merupakan pendiri kerajaan ini. Mereka merupakan pemeluk agama Hindu, Siwa, Sananda, dan pemeluk agama Buddha. Wangsa Isyana adalah wangsa baru yang dibangun oleh Empu Sindok. Raja pertama menjadi pendiri kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Setelah Sanjaya meninggal, tahta jatuh ke Rakai Panangkaran yang memeluk agama Buddha, dan Mahayana. Meski penguasaan telah berganti pemeluk muda, agama Hindu tetap berkembang di kerajaan Mataram. Para penganut agama Hindu berada di Jawa Tengah, Utara, sedangkan para penganut agama Buddha dari Jawa Tengah bagian selatan. Wangsa Sanjaya kembali berkuasa di kerajaan Mataram kuno setelah anak Raja Samaratungga, yaitu Pramuda, menikah dengan Rakai Pikatan yang merupakan penganut agama Hindu. Ketika itu, Rakai Pikatan juga menyingkirkan Balaputra Dewa yang merupakan saudara Pramodawati atau yang termasuk juga Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa kemudian mengungsi ke Sriwijaya dan menjadi raja di sana. Akhir dari masa kekuasaan Wangsa Sanjaya di Mataram kuno adalah kepemimpinan Rakai Sumba Diawawa. Empu Sindok naik takhta mengalihkan Rakai Sumba Diawawa, kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Jawa bagian timur. Empu Sindok kemudian membangun wangsa baru yang disebut Isyana. Pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno sempat berpindah beberapa kali. Pada masa awal pendiriannya ada di Yogyakarta, Mataram Yogyakarta, terus Rakai Pikatan memimpin, pusat pemerintahan pindah ke Jawa Tengah, pindah Marmati, daerah Kedu, terus pindah lagi pada masa Dia Balitung di Popitu, terus pada masa Dia Owa pindah lagi ke Jawa Timur, pindah lagi ke Mataram atau Yogyakarta, ketika Wangsa Isyana dulu kekuasaan, pusat kerajaan pindah ke bagian timur. Selanjutnya adalah raja-raja yang ada di Kerajaan Mataram. Di sini ada beberapa yang penting. Ada kerajaan yang penting yaitu satu Sanjaya, yang kedua Rakai Garung alias Samaratungga, yang keenam ada Rakai Pikatan, terus yang ke-9 ada Rakai Watukara Dia Balitung, dan Empu Sindok. Itu dia raja-raja yang penting di Kerajaan Mataram kuno. Terus ini adalah penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Yang pertama disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan sehingga candi tersebut rusak. Terus yang kedua adalah krisis politik yang terjadi pada tahun 927 dan 929. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan akibat ekonomi. Di Jawa, mereka kurang mendapatkan
yang mereka mau sehingga mereka pindah. Dan gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.